trapped in the concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. How are you? For the first time in this beautiful day, no beautiful word except pray and praise to the Lord Allah, the Lord of the Lords, the Master of the universe and the King of the Judgment Day, who has created this universe in 6 days and lay himself on the throne. For the second time, both peace and salutation of mine will be given to him, the chosen one, the blessed Muhammad, who has guided us and brought us from the darkness to the lightness, till we can get together in this beautiful opportunity without any troubles and obstacles. Oke, di sini saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ja'far Kamali dari Prodi Sastra Bahasa Inggris. Di sini saya akan membacakan hasil resuman saya. Baik, yang pertama, materi oleh Bapak Ribut Wahyudi, Kaprodi Sastra Bahasa Inggris. Beliau menjelaskan tentang tema PBAK, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa demi Indonesia yang tangguh. Kita sebagai muslim harus mampu menerima keberagaman yang ada di Indonesia dan mengikuti undang-undang serta Pancasila, layaknya presiden keempat kita, yaitu Gus Dur yang disebut Bapak Pluralisme. Dan juga kita harus peduli terhadap bangsa serta tidak boleh kehilangan identitas dalam beragama. Menuju Indonesia tangguh, Win Maliki berusaha keras untuk menyentuh kancah internasional, seperti mendapat international recognition dan international reputation. Adapun visi misi dari Prodi Sastra Inggris yaitu visi terwujudnya prodi sasing integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi yang pertama, mencetak sarjana sasing yang berakhlakul ulul albab, dan yang kedua, menghasilkan sains sasing yang relevan dan budaya sains tinggi. Kuliah di sasing itu tidak ada alasan minder, mau dari manapun background keluarga. Lalu terkait profil lulusan sasing, profil utama menjadi akademis atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Dan yang kedua, profil pendukung menjadi instruktur atau pengajar bahasa Inggris, translator, tour guide, jurnalis, praktisi film, serta diplomat dan lain-lain. Jadi intinya kalau kata guru saya, kalau belajar itu ya belajar saja, jangan memandang apakah kita akan menjadi apa untuk kedepannya. Intinya belajar untuk menutupi kebodohan. Baik, Win Maliki juga telah berupaya untuk menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi mahasiswa semester 5 bisa mengambil mata kuliah lain di kampus lain lewat program tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah jika tidak lulus ma'had, maka mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah Quran dan hadis pada semester 3. Semua aktivitas maba bisa dilihat dan diakses lewat website kampus. Dan materi kedua oleh Ibu Findah M. Naji. Beliau menjelaskan tentang tata cara pengambilan syakat. Adapun cara pengparsiannya adalah sebagai berikut. Mahasiswa login dengan menggunakan NIM sebagai username dan PIN atau kode akses yang terdapat dalam slip pembayaran, lalu tinggal mengklik opsi sesuai dengan kebutuhan. Dan materi yang pertama oleh Bapak Dr. Halimi MPD. Beliau menjelaskan tentang sistem perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sistem perkuliahan di Fakultas Humaniora yaitu yang bisa disebut SKS atau Sistem Kredit Semester. Pada semester 2, mahasiswa bisa memprogram sendiri SKS-nya, kemudian ada yang dinamakan beban. Beban yang akan diambil oleh mahasiswa ada SKS adalah sebanyak 150 SKS. Ditempuh selama 8 semester. Ada 2 SKS atau 3 SKS, 6 SKS. Per 2 SKS durasinya kurang lebih sekitar 60 menit timpanya. Yang paling banyak adalah skripsi atau juga setara dengan 6 SKS.
Mahasiswa Fakultas Humaniora ketika lulus akan mendapat gelar Sarjana Sastra atau SS untuk prodi sastra Inggris, sedangkan untuk prodi bahasa Arab akan mendapat gelar Sarjana Humaniora atau SHUM. Ketika mahasiswa berkuliah akan ada yang namanya evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memperoleh atau mendapatkan hasil pembelajaran yang telah dia lalui. Evaluasi bisa diukur dengan berbagai hal, yaitu yang pertama UTS atau UAS, UTS dan UAS ya. Evaluasi juga dinilai dari penilaian proyek, presentasi saat di kelas, beberapa tugas dari dosen. Intinya semua kegiatan akan dinilai. Akumulasi dari beberapa evaluasi itu akan muncul nilai akhir atau IPK. Rentangnya adalah dari A sampai dengan C. Yang paling rendah adalah C. Tetap lulus, tetapi juga diperbolehkan untuk mengulang mata kuliah yang mendapat nilai C. Apabila mendapat D, dinyatakan tidak lulus. Atau yang kedua adalah PKLI atau ujian praktek kerja lapangan. PKL, ujian praktek kerja lapangan. Setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah prasyarat, khususnya mata kuliah profesi, harus lulus dulu, maka setelah itu bisa mengikuti PKL. Pembinaan keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan program magang profesi atau praktis kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester ke-7. Pada PPKM seperti ini, PKL dilakukan dengan mengirim tugas yang setara dengan kerja lapangan. Pada saat PKL harus sesuai profesi masing-masing. Jadi semester 5 mahasiswa harus memilih mata kuliah profesi. Dan yang selanjutnya adalah komprehensif atau ujian secara menyeluruh. Apabila tidak lulus ujian tersebut, maka tidak dapat mengikuti skripsi. Dan selanjutnya adalah ada yang skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, sebagai syarat untuk menyandang gelar sarjana. Sastra Arab skripsinya menggunakan bahasa Arab, boleh juga ditambah bahasa lain seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi jangan bahasa Madura ya. Itu akan memberi poin plus, sedangkan sastra Inggris menggunakan bahasa Inggris. Adapun proses pembuatan skripsi, yang pertama yaitu mengajukan judul. Terus lalu pemilihan judul oleh dosen. Setelah itu bimbingan dan kemudian ujian skripsi atau sidang. Semua mahasiswa pada saat kuliah sampai dengan lulus difasilitasi dengan siakat. Jadi siakat itu semuanya ada di siakat. Nilai-nilai atau laporan-laporan mahasiswa ada di siakat. Yang kedua, materi kedua ada oleh Ibu Dr. Muasomah MSI MPD, bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Fasilitas yang bisa diakses di UIN Maliki yaitu yang pertama ruang kuliah, yang kedua ada ruang perpustakaan, dan yang ketiga ada ruang SAC yaitu ruang belajar mandiri, kelompok, berdiskusi dan nonton bareng di sana serta bisa membaca berbagai genre buku. Dan yang keempat ada ruang home theater untuk tempat seminar, webinar, tempat nobar yang lebih luas dan untuk berbagai acara mahasiswa seperti tari, drama, puisi, musik dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu ada ruangan auditorium sebagai tempat pembelajaran, listening atau istimewa. Ada juga lab bahasa multimedia. Dan selanjutnya ada galeri seni yang terdapat berbagai macam alat musik yang bisa dimainkan oleh siswa yang mempunyai hobi atau bakat dalam musik. Selanjutnya ada galeri kaligrafi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa yang sebelumnya sudah punya background kaligrafi. Kaligrafi humaniora sudah pernah mencapai juara tingkat internasional di Turki. Wih, hebat. Dan selanjutnya yaitu ada namanya meeting room. Ada ruangan untuk rapat dan melaksanakan ujian akhir untuk mahasiswa. Seminar proposal, ujian komprehensif serta ujian skripsi pun dilakukan di sini. Beralih ke masalah keuangan atau UKT.
UKT atau uang kuliah tunggal dulu dinamakan SPP dan besarnya untuk setiap mahasiswa sama. Kemudian diganti menjadi UKT dan besarnya berbeda-beda. Di setiap semester ada banding UKT untuk merasa keberatan dengan UKT yang telah didapat. Banding itu bukan hanya dari grade tinggi ke rendah, tetapi juga bisa dari grade rendah ke tinggi. Penurunan UKT hanya untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain banding UKT, ada beberapa fasilitas beasiswa yang bisa diakses. Ada beberapa macam beasiswa, yaitu yang pertama, beasiswa prestasi. Jika kalian memiliki prestasi, itu bisa mengajukan dengan beasiswa tersebut. Terus yang kedua, beasiswa LPD. Dan yang terakhir ada beasiswa El Jawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf milik Win Maliki dan juga beberapa lembaga lain. Beasiswa tersebut bisa diakses dengan bantuan dosen, wali akademik dan juga dibantu oleh para kajur kaprodi, seprodi. Bisa juga dibantu para pimpinan dekan yang ada di Fakultas Humaniora. Baik, saya kira cukup sekian hasil resum dari saya. Jika ada salah dan hilaf, saya mohon maaf karena saya cuma insan biasa, insan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Li'anni al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Okay, I think this is all for me, and forgiveness from all my mistakes. And I think this all there's a perfect for me or even this video. Okay, thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.